bersama saya lagi dengan Wirayuda Alam dalam Education and Business. Kali ini kita bicarakan tentang manajemen strategik, di mana manajemen strategik itu dibutuhkan hampir di semua lini, baik retail, UMKM, perusahaan kecil, menengah, maupun khususnya yang besar. Karena manajemen strategik di sini berperan cukup penting dalam mendesain rencana bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Manajemen strategik di sini juga dijelaskan sebagai salah satu bentuk cara untuk mengevaluasi keputusan dalam mencapai tujuan organisasi. Pertama ya tentunya ketika menitik beratkan manajemen strategik itu fokusnya apa aja sih? Satu, menetapkan tujuan organisasi, kemudian dua, mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan, dan ketiga, mengalokasikan anggaran sumber daya dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Manajemen strategik juga sebagai kombinasi dari berbagai aktivitas unit, divisi dari bisnis itu sendiri untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Ada beberapa dimensi di manajemen strategik itu sendiri, ada 5 paling tidak yang kemudian kita bisa diskusikan dan kita sampaikan. Yang pertama, dimensi waktu dan orientasi masa depan, di mana dimensi waktu dan orientasi masa depan kita bicarakan bagaimana manajemen strategik itu mencapai tujuan perusahaan atau tujuan organisasi itu dalam rentan waktu yang berapa lama, dan tujuannya apa, dan ukurannya apa. Kemudian yang kedua, dimensinya eksternal, internal, dan eksternal, di mana manajemen strategik juga harus memikirkan faktor-faktor internal yang dimiliki, handicapnya apa, kekuatannya apa, baik di internal maupun eksternal perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian manajemen strategik mengoptimalkan mendaya gunakan sumber-sumber daya yang sudah dimiliki baik secara kapital, keuangan, SDM, ataupun lainnya. Kemudian keempat, dimensi di mana perlunya keikutsertaan keterlibatan dari manajemen puncak, di mana peran BOD sebagai penentu kebijakan dan arah perusahaan menjadi penting untuk menuju mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian kelima, tentu ketika ngomong manajemen strategik kita pasti bicarakan banyak, multi bidang, multidisiplin, multi level, di level baik bawah, atas maupun menengah. Tujuan manajemen strategik sendiri merupakan sebagai salah satu hal sebagai untuk membuat pengambil keputusan untuk mengembangkan strategi yang pas, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga juga bisa dikatakan manajemen strategik itu sebagai cara untuk memprediksi, mengantisipasi perubahan yang bisa terjadi dan bahkan secara berkala perubahan itu suatu keniscayaan, sehingga itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dan perusahaan harus adaptif melalui tools manajemen strategik yang sudah ditetapkan bersama. Kemudian keempat, dengan adanya manajemen strategik kita bisa bekerja mencapai tujuan itu secara efektif dan efisien tentunya, baik secara waktu, biaya, tepat guna dan tepat sasaran khususnya. Manfaat manajemen strategik itu menjadi penting di perusahaan maupun organisasi. Kenapa kemudian manajemen strategik itu menjadi salah satu acuan ukuran untuk mencapai tujuan itu didesain melalui manajemen strategik? Karena ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya mendesain manajemen strategik. Pertama, pemahaman yang lebih jelas dari visi organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kemudian kedua, dengan adanya manajemen strategik kita lebih fokus dan lebih tajam terhadap apa yang kemudian akan dilakukan dan dianggap penting, mana yang harus dilakukan secara bertahap dan berkala, dan kapan harus diselesaikan. Pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungan juga menjadi salah satu hal yang menjadi poin utama juga untuk manfaat dari manajemen strategik, sehingga lebih cepat tanggap, responsif, dan adaptif tentunya. Perkembangan manajemen strategik itu juga ada beberapa hal, salah satunya perencanaan dasar keuangan,
ramalan dasar perencanaan, orientasi keluarannya, dan perencanaan itu sendiri, dan manajemen strategik sendiri. Beberapa poin di sini saya ingin menjelaskan bahwa perkembangan manajemen strategik tidak hanya dari sisi internal, tapi kemudian sekarang sudah naik level, naik bertahap dalam rangka untuk melakukan prediksi, forecasting, dan adaptif dengan kondisi yang ada. Peramalan ataupun forecasting yang kemudian dilakukan perusahaan itu menjadi dasar perusahaan untuk menentukan program-program kebijakan, arahan perusahaan yang pas dan adaptif, tidak hanya dalam jangka pendek, tapi juga dalam jangka menengah maupun panjang. Proses manajemen strategik sendiri tentu ada beberapa hal, salah satunya perumusan, kemudian pelaksanaan. Di mana perumusan di sini kita harus tahu kemudian bagaimana perusahaan mendapatkan poin, bagaimana mengoptimalkan kekuatannya, kemudian menutupi kekurangannya. Kemudian didesainlah manajemen strategik yang pas untuk mencapai rencana bisnis, tujuan utama dari perusahaan untuk mencapainya dengan cara lebih efektif dan efisien, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Pelaksanaan strategik sendiri meliputi banyak hal, salah satunya mengalokasikan sumber daya, di mana pengalokasian sumber daya itu kita harus tahu sumber daya mana yang harus kita optimalkan, sumber daya mana yang kita berlimpah, sumber daya mana yang kemudian justru kita tidak optimal, tapi ditutupi dengan sumber daya yang sudah kita miliki secara maksimum dan banyak. Itu menjadi salah satu pelaksanaan dari manajemen strategi itu sendiri, sehingga karyawan, BOD, tujuan perusahaan, punish and reward, rencana bisnis bisa tercapai dengan adanya manajemen strategi karena melakukan prediksi yang presisi, objektif, dan sesuai. Manajemen strategik tentunya juga akan bicarakan tentang evaluasi dari strategi itu sendiri, karena strategi yang sudah ditentukan atau manajemen strategik untuk mencapai suatu tujuan itu perlu dievaluasi. Makanya kemudian ketika saya di awal menyampaikan bahwa evaluasi menjadi hal penting, adaptif menjadi hal penting, perubahan menjadi suatu keniscayaan. Karena kenapa? Ukuran-ukuran evaluasi strategik itu harus mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang justru menjadi landasan dari perumusan strategik itu sendiri. Mengukur kinerja, melakukan tindakan-tindakan yang korektif, dan membangun inklusivitas. Karena itu menjadi salah satu cara keberhasilan untuk mencapai tujuan itu. Evaluasi strategik itu menjadi poin tidak hanya akhir, tapi poin lanjutan untuk melakukan desain kebijakan manajemen strategik yang pas dan sesuai dalam periode-periode dan waktu yang sudah berjalan atau di masa datang. Ada kemudian strategi global maupun strategi globalisasi, di mana strategi ini juga membahas banyak hal. Salah satunya strategi multidomestik dan strategi transnasional, di mana strategi multidomestik itu kita harus mampu memodifikasi desain produk, strategi iklan dalam rangka mengakomodasi kebutuhan spesifik di masing-masing negara atau target pasarnya. Kemudian ada juga bicara tentang strategi transnasional, di mana strategi ini mengkombinasi antara koordinasi global yang kita desain lebih efektif dan efisien dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan di berbagai negara. Tingkatan-tingkatan strategik sendiri juga ada, paling tidak ada 3 level yang kemudian saya ketahui, yaitu strategi tingkat perusahaan, corporate strategic, ada strategi tingkat bisnis strategik, ada kemudian strategi tingkat fungsional, di mana masing-masing ini memiliki fungsi, peran yang berbeda dan tujuannya juga berbeda. Di mana ketika ngomongin strategi perusahaan, kita lebih membicarakan bagaimana tujuan perusahaan itu tujuannya dalam rangka meningkatkan laba, meningkatkan profit, meskipun ada perusahaan-perusahaan yang non profit, tapi ukuran adalah keberhasilan tidak selalu profit. Misalnya ketika ngomongin tujuan perusahaan di level profit corporate, maka indikatornya adalah peningkatan laba. Ketika ngomong strategi bisnis, maka kita berusaha membicarakan bagaimana strategi itu lebih implementatif, lebih efektif, lebih efisien, tepat sasaran dan tepat guna, dan tentunya tepat manfaat. Ada kemudian strategi fungsional, di mana ukuran strategi fungsional itu bagaimana strategi itu dibuat bisa berjalan secara maksimal sesuai fungsi dan perannya masing-masing di tingkat level masing-masing juga. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang ruang lingkup basic dari sebuah
strategi atau materi tentang manajemen strategik. Sekian dari saya, salam education dan bisnis. Assalamualaikum, thank you.